untuk melakukan generalisasi terhadap penemuannya atau apa ya, hasil yang diperolehnya dari data yang telah dikumpulkan. Jadi makanya di kesimpulan khususnya dari satu penelitian itu kan ya dia melakukan generalisasi ya umumnya. Jadi melakukan suatu generalisasi. Kemudian statistical inference adalah suatu prosedur untuk membuat inferensi atau generalisasi tentang populasi yang lebih besar atau tentang populasi ya dari sampel. Nah, di inferensi statistik yang kita kenal di estimasi itu ya, estimasi ataupun pengujian hipotesis atau analisis misal dengan regresi, itu adalah satu prosedur ya, yang mana kita lakukan penarikan kesimpulan dari data sampel ke data atau menjadi suatu kesimpulan populasi. Mungkin ini kita ingat langsung. Kenapa didasari ini? Karena sebenarnya yang kita bahas ini adalah terkait dengan inferensi ya, inferensi statistik. Kemudian basic terminologi terkait dengan ada populasi, tadi saya rasa sudah paham semua. Any collection of entity, jadi entitas tergantung ya, entitas yang mau kita pakai. Tidak harus manusia, bisa juga yang lainnya ya, barang juga boleh, benda, tanaman, hewan boleh. They have at least one characteristic in common. Jadi yang mana dia punya satu karakteristik tertentu yang nanti akan diteliti. Nah, biasanya yang kita ambil ya tergantung dari objeknya ya. Misal manusia ya ukuran yang dipakai ya banyak ya, sangat kompleks. Misal terkait dengan tinggi badan, berat badan, usia mungkin ya itu kan beberapa karakteristik atau mungkin berkaitan dengan lokasi tinggal yang bisa kategorik ataupun kuantitatif. Lalu, nah yang berkaitan erat dengan populasi adalah parameter ya, parameter ataupun dalam suatu pengukuran adalah parameter. Nah, ukurannya ada satu populasi kita kenal adalah parameter populasi ya, parameter populasi atau seringkali langsung disebutnya dengan parameter gitu. The number that describe characteristic of score in the population. Jadi mendeskripsikan karakteristik dari ukuran atau skor atau nilai dari populasi, misal mean, varian, standar deviasi, dan seterusnya. Kemudian kita kenal juga ada yang namanya sampel dan juga statistik. Sampel, part of population, statistik. Ini adalah ukuran dari yang menjelaskan, nilai yang menjelaskan karakteristik dari suatu sampel. Nah, ini sudah kita bahas di semester 2 ya kayaknya ya di metode statistik ya ataupun di pengantar statistik ya, pengantar statistik jadi X bar atau M ya untuk menunjukkan mean, parameternya adalah mu, S kuadrat, sigma kuadrat, S sigma P dengan P kapital, R atau korelasi sampel dengan rho. Di rho ini menunjukkan korelasi populasi sedangkan R ini menunjukkan korelasi sampel. Kemudian rank order, jadi yang bertingkat ya, korelasi bertingkat, range Sperman ya, yang kita kenal itu RS dengan row S, lalu size, size sampel maka N kecil, size populasi maka N kapital. Nah, ini yang akan kita bahas, yaitu terkait dengan estimasi. Jadi, apa itu estimasi? Number compute by using the data collect from a sample. Jadi, suatu nilai yang dihitung menggunakan data sampel yang mana tadi itu digunakan untuk menunjukkan karakteristik dari sampel tersebut. Kalau estimator adalah formula used to compute an estimate. Di suatu rumus atau samaan gitu ya, formula yang digunakan untuk menghitung estimasi atau dugaan terhadap populasi. Oke, silakan mungkin bisa
dibaca gambar ini, silahkan kalau ada yang mau menerjemahkan dari gambar ini maknanya apa, biar nggak satu arah. Silahkan. Kan sebenarnya proses estimasi sudah pernah dilakukan juga ya di sebelum semester ini kan ya menghitung nilai estimasi kan sudah yaitu nilai X bar, kemudian nilai S kuadrat itu kan sudah dilakukan. Silakan. Apa dari bagian ini, makna dari bagian ini. Ini ada tahapan ya 1 sampai 6. Bu, permisi Bu, ada yang ketutupan Bu, bagiannya jadi ada yang nggak Mana? kelihatan. Di Oke. 4 data R itu ada sedikit kotak yang menutupi Bu. Oh iya dah, Iya, bentar. Masih ketutupan. masih Bu. Ya sini aja. Ini kelihatan. Masih, sebenarnya ini nggak apa-apa, dapat 2 kata terakhir aja nggak kelihatan. Oh, kok aneh ya? Udah box atau apa mungkin Bu, yang Oh iya dah, nggak bisa nggak buka apa-apa. Sebentar. ini baru kelihatan Bu. Ya, silakan. Tapi yang atas ya, Bu. Masih ketutupan. Nggak, Coba apa itu? The relevant population is carefully defined and jadi langkah pertama apa ini di sini? definisinya populasi Bu, berarti dari langkah pertama itu. Jadi saya kan ya kayaknya. Dari populasi kita definisikan dulu seperti apa populasinya. Kita define eh, populasi yang relevan secara hati-hati atau ya dengan Iya. tepat. Kemudian parameter of interest diidentifikasi. Jadi dari populasi Hmm. itu kita identifikasi parameternya. Kemudian Terus dari setelah diidentifikasi parameternya kita tentukan sampel yang kita ambil. mm, Tadi sampel is selected. Relatif dari sampel yang akan kita ambil. Di- jadi kita sudah tahu populasinya, ya. dari situ kita tahu ukuran parameternya apa yang mau diidentifikasi atau dicari tahu. Kemudian kita mengambil sampelnya ya secara representatif. Kemudian data sudah diambil dari populasi. Nah, dari data itu kita akan dapatkan ini sampel statistics, tahu statistik dari sampel, yang mana sebagai estimasi dari data yang sudah dikumpulkan. Kemudian dari estimasi itu tadi, nilainya tadi, di akhirnya populasi parameter atau parameter populasi yang diestimasi menggunakan sampel. Atau ya dari nilai itu tadi digunakan untuk mengestimasi parameter populasi. Sama ya, kita sudah melakukan tahapan-tahapan itu. Ini sudah ya, sampel dari 96 sampling, stratified, systematic, cluster, purposive, convenient, ini sudah di metode statistika. Nah, ini kemarin sudah juga point estimation, ada estimasi interval, estimasi titik. Di estimasi interval kita kenal ada sampling error, yang SE itu ya, sampling error, kemudian ada sampling distribution, distribusi sampling, lalu juga ada confidence interval atau intervalnya nanti yang kita peroleh seperti apa. Nah, ini. Kita masuk ke point estimation atau estimasi titik. Jadi theta di sini
suatu simbol untuk parameter tertentu ya. Jadi tidak harus theta, jadi misal bisa mu, mungkin lambda, atau mungkin sigma, boleh. Jadi di sini contoh theta adalah suatu parameter yang diamati atau interest yang tidak diketahui. Jadi parameternya di sini tidak diketahui. Sehingga kita ingin untuk mendapatkan estimatornya. Estimator yang baik untuk parameter theta. Sehingga dari situ kita akan memiliki fungsi yaitu G theta. Jadi fungsi dari theta, fungsi dari parameter. Beberapa metode yang sudah kita bahas adalah metode moment, metode ML atau maximum likelihood. Kemudian nanti kita lanjutkan dengan metode least square. Oke, masuk ke metode least square. Oke, yang kalian ingat terkait dengan least square, apa itu least square? Di regresi ya, metode least square. Iya Bu, di regresi. Hmm. Seperti apa implementasinya kalau di regresi? Jadi kan pada dasarnya dalam model regresi kita ingin mencari poin estimasinya, kemudian ada jumlah error atau jumlah galat yang bisa kita perhitungkan di dalam sana. Ketika kita Hmm. menggunakan metode least square ini, maka model yang kita ingin capai itu bagaimana caranya error yang kita hasilkan dari hasil regresi itu bisa diminimumkan dengan pada terkecil. Yang mana dari hasil pertambahan dari yang kuadratnya itu dari errornya, kemudian cari yang paling kecil. Dan seleksinya itu akan menghasilkan hasil dari metode least square atau outputnya. Oke, jadi dari persamaan ya atau model regresi ini ya, dari model regresi yang diketahui yaitu kan kita punya Y itu ya, Y sama dengan beta 0 tambah beta 1X. Misal satu variabel prediktor. Berarti kan dari situ kita punya error ya. Jadi Y min Y topi itu adalah errornya. Sehingga errornya di situ kita kuadratkan. Jadi kita kuadratkan, makanya di sini dinamakan adalah kuadrat terkecil. Jadi metode yang sering digunakan untuk mendapatkan nilai penduga dalam pemodelan regresi untuk meminimumkan jumlah kuadrat error. Kalau di momen kemarin kan kita gunakan dari suatu distribusi tertentu gitu ya, atau parameter yang tidak kita ketahui, kemudian kita samakan nilainya itu dengan momen pertamanya, sehingga kita dapatkan dugaan untuk parameter tersebut. Sedangkan kalau maksimum likelihood kita ketahui distribusi peluangnya, kemudian kita cari maksimum likelihoodnya, kemungkinan yang paling besar. Oke. Nah, di sini kita punya YI sama dengan beta 0 tambah beta 1XI ditambah epsilon I. Lalu epsilon I sama dengan, ya dikurang ya dipindah, YI min beta 0 tambah beta 1XI. Sehingga kita peroleh EI kuadrat adalah YI min beta 0 dikurangi beta 1XI di kuadrat. Nah, dari nilai sigma EI kuadrat ini, jadi sum square error gitu ya. Jadi kuadrat error dijumlahkan. Jadi ini kemudian kita minimumkan. Kita meminimumkan nilai kuadrat error. Kenapa di sini harus kita kuadratkan? Ada yang ingin berpendapat? Kenapa nggak langsung errornya saja gitu misal? Karena itu mean square error itu Hmm. ya semacam square error. Kira-kira kenapa ya tujuannya mungkin dari sisi matematiknya? Kan Oh,
maksudnya landasannya kenapa perlu kita kuadratkan dulu baru di minimum ya kayak itu. Minimumnya diminimumkan adalah kuadratnya. Kenapa tidak minimum dari errornya saja langsung? Kuadratkan supaya dia kuadratin tuh nanti hasilnya akan lebih mempunish kayak error-error yang lebih besar seperti itu. Oke, sebenarnya nanti berhubungan dengan, coba diingat kembali terkait dengan konsep kalkulus. Nah, saat kita mendapatkan nilai minimum, gimana? Bagaimana kita tahu itu minimum atau memaksimumkan? Nah, kita pakai konsep apa? Turunan ya, turunan. Nah, betul. Karena kita pakai turunan. Nah, kalau sukunya atau pangkatnya itu 1, kalau diturunkan kan hilang ya. Maksudnya ya nggak ada gitu ya. Sehingga ini secara matematis makanya memang dibuatnya adalah dalam bentuk kuadrat gitu. Jadi dikuadratkan, kemudian karena ini dalam bentuk kuadrat sehingga nanti ketika diturunkan untuk mendapatkan nilai minimum kan kita menurunkan itu bisa digunakan untuk mendapatkan ini ya nilai yang optimum ya, bisa minimum ataupun maksimum ya. Karena di sini ini kita bisa turunkan sehingga untuk mendapatkan nilai yang optimum, yaitu tujuannya adalah minimum ya, meminimumkan. Nah, karena itu dikuadratkan, kemudian dari nilai kuadrat itu diturunkan terhadap nilai yang ingin dicari, yaitu parameternya ya, parameternya yaitu beta 0 ataupun beta 1, kemudian disama dengan kan 0. Jadi kuadrat errornya diturunkan, kemudian disama dengan 0. Nah, dari itu kita akan peroleh nanti di sini misal delta S per delta beta 0 sama dengan 0, kemudian kita operasikan sehingga kita peroleh beta 0 topi sama dengan berapa, beta 1 topi sama dengan berapa gitu ya. Nah, di sini kita turunkan. Dan tadi kita peroleh YI min XI beta gitu ya. Atau beta 1 XI. Kita turunkan ke beta 0. Jadi di sini sudah disama dengankan 0, maka di sini sudah menjadi estimasinya ya, estimatornya. Jadi beta topi. Karena ini kuadrat, bisa kita turunkan menjadi 2. Sigma YI min beta 0 beta 1 XI dikali minus 1. Minus 1 kita peroleh dari beta 0-nya ya. Kan beta 0 ini min 1 beta 0, sehingga ini dikali beta beta 1. Sama dengan 0, kemudian kita operasikan, kita peroleh minus 2 YI min beta 0 topi minus beta 1 topi XI sama dengan 0. Sampai di bagian ini ada yang masih bingung. Ada ya? Oke. Kita sudah punya nilainya minus 2, kemudian di bawah minus 2-nya hilang. Kenapa itu minus 2-nya hilang? Ya, silakan. Tadi kayaknya ada suara yang mau berpendapat. Nah, ini kan minus 2 sigma Iya, sama dengan dibagi, Bu. dibagi. Oke. Betul ya, karena ini untuk menghilangkan ini bisa dibagi minus 2 ya. 0 bagi minus 2 ya tetap 0 gitu ya. Sehingga sigma YI minus beta 0 topi minus beta 1 topi SI bisa kita uraikan satu-satu sigmanya ya untuk masing-masing bagian. Di sigma YI minus sigma beta 0 minus sigma beta 1 XI sama dengan 0. Oke, sigma YI karena ini tidak ada apa ya, indeks I,
Berarti ini kan berulang sebanyak N ya. Berarti beta 0 tambah beta 0 tambah beta 0 sehingga N beta 0. Di sini beta 1 tidak memuat untuk iteratif, berarti bisa dikeluarkan dari sigma. Jadi beta 1 dikali sigma XI. Nah, ini bisa dipindah ruas ke kiri. Kemudian yang di kanan ini yang memuat I ya, atau indeks I. Kemudian N beta 0 topi bagi N setiap ruas. Sehingga kita peroleh sigma YI per N, yaitu Y bar. Kemudian minus beta 1 kali X bar. Nah, ini yang dulu kita pakai ya di metode statistika ya. Nah, ini asal muasalnya. Ya, silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Jadi beta 0 topi adalah Y bar minus beta 1 topi X bar. Ya, silakan Edric. Berarti ini karena itu kan ada sigma 1 sampai N-nya, berarti Mm-mm. ini kita sedang membahas dalam konteks kalau dia itu ada apa ya, ada ada K sorry. Jadi dia ada N populasi seperti itu atau N N sampel gitu. Maksudnya ada kayak N grup apa ya istilahnya variable control grup kontrol sorry ya intinya dia dari N variabel gitu atau N sampel atau N populasi Oke. atau gimana. Gimana? Oke, mungkin agak bingung dengan maksudnya yang di sini ya. Jadi yang dimaksudkan N di sini adalah observasinya. Jadi kan Oh, kalau kita lakukan penelitian atau observasi untuk di regresi khususnya, misal responnya adalah nilai gitu ya, anggaplah nilai IP, IPK, kemudian X-nya misal durasi belajarnya. Nah, I-nya di sini adalah yang diobservasi. Berarti misal 30 mahasiswa, ya berarti mahasiswa pertama, mahasiswa kedua, mahasiswa ketiga, sampai mahasiswa ke 30. Nah, itu yang dimaksudkan di sini. Jadi YI 1 sampai N bukan eh, pengambilan pertama dengan ukuran tertentu, pengambilan kedua dengan ukuran tertentu, bukan. Jadi ini ya di dalam suatu regresi itu kita amati sebanyak N observasi atau N sampel begitu. Gimana, Edric? Ada yang ditanyakan lagi? cuman Bu Indah Oke, jadi semisal ini kalau mau kita masukkan tadi bisa ya, misal Y-nya adalah IP, ya berarti 1 sampai 30. Nanti Y bar-nya adalah rata-rata dari 30 data yang kita kumpulkan atau 30 observasi. X bar-nya juga rata-rata untuk variabel X dari 30 observasi kayak gitu. Kemudian beta 1 topi, nah ini nanti yang akan kita apa? Estimasi untuk berikutnya. Jadi kalau beta 0 ini memuat beta 1 ya dari rumusnya. Nah, beta 1 di sini agak lebih panjang. Ini masih satu variabel ya. Nanti bisa dicoba untuk yang 2 atau lebih variabel. Nah, di sini kita turunkan. Jadi kan delta S atau delta sigma E kuadrat tadi ya, diturunkan terhadap beta 1. Sama prosesnya, tetapi di sini bedanya adalah beta 1. Karena beta 1 itu koefisiennya adalah XI, berarti di sini hasil turunannya adalah minus XI gitu ya. Minus XI. Nah, di sini kan minus XI. Sebentar.
Ini minus XI karena dari turunannya ini. Kemudian minus 2, XI-nya kita kalikan masing-masing ya. XI kali minus, XI kali YI, XI kali beta 0, XI kali beta 1, XI. Sehingga kita peroleh minusnya kita kalikan ke depan ya. Jadi minus 2 sigma XI YI minus beta 0 XI minus beta 1 XI kuadrat. Sama dengan 0. Oke. Kemudian, nah ini baru kita uraikan sama ya, minus 2-nya tadi hilang, dibagi minus 2 masing-masing. Dibagi minus 2. Sehingga tinggal sigma XI-YI, kemudian sigma beta 0 XI, sigma beta 1 XI kuadrat. Minusnya ini ya, minus depan. Kemudian, nah beta 0, ini kita beta 1 kita pindah ke sisi kiri ya, karena nanti yang ingin kita cari adalah beta 1 itu sama dengan berapa. Kemudian di sini kita peroleh beta 1 sigma XI kuadrat, pindah ruas, sama dengan sigma XI YI dikurangi sigma beta 0 XI gitu ya. Kemudian kita bagi ini dibagi dengan sigma XI. Kita bagi dengan sigma XI kuadrat. Ini dibagi dengan sigma XI kuadrat. Sehingga kita peroleh beta 1 itu sama dengan sigma XI YI minus beta 0 topi sigma XI dibagi sigma XI kuadrat. Oke, sampai di sini dulu bagaimana, paham? Paham Ini ya? Oh ya, silakan. aman, Bu. Oh, aman ya. Uh, Oke. uh, Baik. tapi nanti contoh soalnya, Mm-mm. jadi bagaimana contoh soalnya? Oke, contoh Soalnya, Mm-mm. oke, karena Windows saya udah coba kebuka buku referensinya Mm-mm. dan contoh soal di buku referensinya kurang membantu seperti itu. Oke. Nanti kita coba mungkin memang kebanyakan tuh LS apa ya? Dipakai untuk di regresi ya, di regresi. Nanti mungkin kita coba untuk persamaan yang lain. Ini kan kita gunakan 2 variabel. Bisa juga nanti kita gunakan untuk persamaan regresi yang lainnya ya, yang lainnya atau contoh yang di buku yang lain. Oke, terima kasih Adrik. Jadi kita lanjutkan dulu di sini. Eh, Oke, untuk di tahap yang sini, ini tahu ya, ini dimasukkan ya, maksudnya beta 0-nya ini diinsert dari yang persamaan 1 tadi. Kemudian di di apa tuh? Substitusi ya, dikalikan Y bar dikali sigma XI ditambah beta 1 X bar sigma XI. Sehingga kita peroleh, ini kita pindah atau kali gitu ya, kali silang, kita peroleh persamaannya menjadi seperti ini. Di tahap yang ini ada yang ditanyakan. Paham ya? Ini kan cuma dipindah ruas saja ya. Iya, aman Bu. Kalau soal Ya. rumus seperti ini ya, sepertinya aman.
Oke, sampai di bagian ini ya. Jadi beta 1 itu adalah sigma XI minus N X bar Y bar. Oke, terkait dengan bagaimana N X bar Y bar ini dari ini ya. X bar kita tahu sigma XI per N ya. Sehingga sigma XI adalah NX bar. Oke. Sehingga di sini makanya jadi NX bar Y bar, yang ini juga NX bar kali X bar sehingga NX bar kuadrat. Jadi sebenarnya yang dikerjakan dulu itu adalah beta 1 ya. Beta 1 topi. Beta 1 topi kita peroleh lalu kita masukkan di beta 0 tadi. Maka dari itu biasanya kan atau tidak selalu persamaan regresi itu beta 0-nya ada ya. Kan bisa juga tanpa intercept gitu. Sudah. Oke, kita coba latihan ya. Yang sudah dicoba dibuka tadi, Edric di buku yang apa, Edric? Uh, kalau misal yang buku miliknya yang publisher Wiley itu John Wiley and Sons yang Bartosinsky Probability and Statistical Inference itu menurut saya kurang membantu. Terus tadi sudah buka yang buku Hawk RP yang Introduction to Mathematical Statistics, ternyata nggak ada yang berkaitan sama least square buat ini. Terus ini masih skimming dari bukunya yang Roger Larson yang Introduction to Probability Theory and Statistical Inference. Saya masih baca-baca kayak apakah ada yang berkaitan atau enggak dari sini. Saya masih baca-baca banyak Roger Larson. Oke. Ya, memang sebenarnya tulis square itu mungkin tidak terlalu banyak ya. Kebanyakan memang kalau di referensi itu dan juga momen ya sebenarnya. Kebanyakan itu memang lebih mengulik MLE ya. Lebih banyak yang dibahas adalah ML bandingkan dengan yang lainnya. Kalau 3 itu tadi ya, ML, LS ataupun metode momen. Ntar saya buka referensi yang lain. Hmm. Bahkan kalau ada yang mau ditanyakan boleh. Nanti kita coba untuk latihan yang lainnya. Ini saya ambil untuk bang soal-soal yang sebelum-sebelumnya ya. Oke. Saya coba share screen.
Nah, ini kalau yang di buku Print, di sini ini tadi yang sudah kita coba lakukan, least square approach, jadi point estimation, atau di bagian simple linear regression ya. Saya ini masuk di 15.3. Halaman berapa ini? 501. Nah, kalau di bab estimation, sini adanya momen ya. Kebanyakan adalah momen. Dan ML, nanti kalau nutut kita sedikit bias itu ya, kasihan. Ini masih ML. Nah, sudah. Ada topik tersendiri terkait dengan LS ya. Atau kita masuk yang di simple linear regression. Ini tadi sudah kita kerjakan yang apa? Yang dengan satu variabel ya. Sudah kita peroleh beta 0 adalah y bar minus beta 1 x bar. Kalau di sini kita cek apakah ini unbiased atau tidak. Nanti ada di topik tersendiri ya. Terkait dengan pengecekan itu. Ini underestimation. Ya, memang kebanyakan di ML. Enggak ada. Misi Bu Indah. Boleh, silakan. Ya mungkin yang baru dijelaskan lebih sedikit berguna gitu karena lebih banyak contoh soalnya, tapi ya saya masih bingung sih pengaplikasiannya Bentar. di luar regresi ini. Hmm, oke. Nah, apakah bisa dilakukan di luar? Memang untuk di least square tuh seperti namanya ya, square. Jadi square. Least square-nya ini adalah untuk regresi, betul. Jadi implementasinya adalah untuk di model regresi seperti itu khususnya ya, atau di pemodelan dalam bentuk pemodelan atau persamaan regresi. Sedangkan untuk yang MLE itu pengaplikasiannya ketika kita mengetahui PDF-nya atau peluang ya. Apa tuh fungsi distribusinya, fungsi distribusi peluangnya. Sedangkan kalau momen tidak ya, tidak ada kayak kita harus tahu ini ya kayak bentuk PDF-nya. Saya jadi tidak harus seperti itu. Sehingga kebanyakan memang yang dipakai adalah di MLE, tapi tidak selalu karena bisa juga ada yang tidak bisa terselesaikan kayak kemarin. Akhirnya minggu lalu yang kita bahas ya, kita menggunakan numerik. Coba tadi yang disampaikan apa? Trik ini ya, Larson. Saya buka. Oke. Least square and regression. Hmm.
Oh, tapi itu memang di konsep regresinya. Coba saya share screen. Kita coba untuk mencari ininya ya. Untuk yang dua mungkin ya. Dua variabel prediktor. Nah, ini ya yang dimaksudkan Edric. Mungkin untuk halamannya bisa ke halaman 519. Hmm, 519 dari 664. ini. Em, bukan Win. Ya, enggak. Nampaknya sama, tapi Oh, beda ya. ah, 519 dari 664. Kalau ini 532 Win. Dari keseluruhan dokumennya. Oh, ya, yang tadi berarti benar. Oh, boleh saya. Mungkin Edric yang share screen aja. Ya, saya tahu ini yang mungkin berbeda apa? Ya, ini Oh, yang sama. ini. Mm-mm. Ini halaman 518, 519. Jadi ini nampaknya Oh, ini model ANOVA ya. regresi ya untuk ANOVA, Advanced Block Model Tool. Dia ada ini, terus habis itu eh, aplikasinya kurang lebih hanya di daerah model-model seperti ini. Jadi Betul. mirip seperti tadi, tapi bedanya alih-alih dengan rumus beta 1 X tambah B0, ini mengikuti rumus dari uh, randomized block design atau ANOVA tadi, terus diturunkan. Betul, betul. Kita coba. Oh. Lalu di sini yang saya bingungkan, Mm-mm. kenapa saat diturunkan terhadap tau i, mu-nya tidak hilang seperti itu. Coba sebentar. Yang mana? Yang ketika diturunkan terhadap tau i, Mm-mm. Mm-mm. kenapa mu-nya masih ada? Oke. Mu-nya masih ada. Karena mu itu konstan, Ya kan, betul. Karena ya, mu-nya ini dianggap konstannya ya. Jadi yang diturunkan itu di, maksudnya sama kayak misal kita punya diturunkan terhadap X. Berarti kan 2 plus, misal 2 plus 4X turunkan terhadap X, 2-nya hilang ya? Oh, 2-nya hilang ya? Hmm. Oke, oke, oke. Apakah ada yang salah? Kita coba cek ya, bantu cek. Atau, oh ini langsung di ini ya? Maksudnya langsung di ini jadi. Oke. Dan ini sigmanya cuma untuk J lo ya, yang tahu. Berarti minus 2 sigma J, YIJ minus mu. Oke, minus 2 YI dot E 2 B mu 2 B tau. Oh, ini harusnya kayaknya diuraikan ya, sebentar. Coba kita uraikan itu yang di halaman 51964. Oke, kita coba selesaikan ya. Kalau ada yang punya nah, ide, why silakan. Kenapa aku? stop share atau bagaimana ini? Ya, boleh di stop share. Oke, terima kasih, Trik. Di topik ANOVA ya.
Oh ini ya, sebentar. Saya menemukan. Ini ya tadi ya. Jadi di topik ANOVA yang sudah kita tahu itu kan membandingkan lebih dari dua ya, bisa tiga, empat dan seterusnya. Di hasil dari atau rata-rata dari setiap perlakuan yang berbeda, apakah hasilnya sama, rata-ratanya nanti sama atau tidak. Nah, di sini kita punya modelnya adalah di atas tadi ya, sebentar. Modelnya adalah YIJ sama dengan mu rata-rata ya, ditambah tau dari perlakuannya, tau I ditambah error IJ. Nah, ini konsepnya saja yaitu sigma-sigma. Kenapa sigmanya ada dua? Karena memang di sini indeksnya ada dua ya, I dan J. Untuk observasi dan untuk perlakuan. Jadi kalau yang di regresi tadi itu kan hanya I ya, yaitu observasi saja 1 sampai N. Kalau di sini ada perlakuannya. Jadi perlakuan pertama observasinya misal sampai 5, perlakuan kedua juga observasinya 1 sampai 5, perlakuan ketiga 1 sampai 5. Sehingga I 1 sampai 5, J 1 sampai 3. Kemudian kita punya ekspektasi YIJ itu sama dengan sigma sigma mu ya. Jadi ekspektasi dari Y atau rata-ratanya adalah mu I, kemudian eh, karena itu ada misal ada sebanyak J perlakuan atau misal tadi 3, berarti NI kalau N-nya sama ya berarti bisa nilainya nanti berarti 3 kalinya misalnya. Karena di sini berbeda, kita asumsikan berbeda-beda sehingga NI mu I. Kita dapatkan mu sama dengan sigma NI mu I. Langsung saja ya lompat ke sini lebih dipercepat. Jadi kita ingin mendapatkan estimasinya dari mu dan juga tau. Mu dan juga tau. Kalau selama ini kan ya kita langsung gunakan bantuan software begitu ya. Nah, sini kita ingin mendapatkan nilai dari mu dan tau ini berapa. Kita juga sama halnya dengan di OLS tadi, di regresi tadi. Kita gunakan kuadrat errornya. Nah, di sini kuadrat errornya berarti sama dengan YIJ minus mu minus tau. Nah, sini ya. Di YIJ minus mu minus tau dikuadratkan. P sigmanya adalah I dan juga J. Kemudian sudah is minimize, yang mana itu kita minimalkan Q-nya. And recall that, dan di sini ada syarat ya. Kita tahu bahwa di syarat dari ini kan rancangan acak lengkap ya. Completely randomized. Jadi rancangan acak lengkap RAL ada syarat yaitu di sini N, I, tau I kalau dijumlah itu adalah 0. Jadi jumlahnya sama dengan 0. Jadi ini ada catatan. Nah, ini ya. Kemudian kita turunkan ya. Kita integralkan. Kok merah? Coba kita uraikan ini. Kita selesaikan bersama. Sebentar. Oke. Ya, di sini kita punya dua parameter, yaitu mu dan tau. Ya. Jadi kan, aduh,
Gede amat. Sebentar, saya ini aja ya. Bentar, saya ini kan. Boleh kalau ada yang mendapatkan nih ya jawabannya. Kita diskusi bersama saja. Karena memang tidak terlalu banyak topik bahasan di LS. Jadi nanti mungkin sebagai clue, kebanyakan memang yang dibahas adalah, atau mungkin yang diujikan, yang cukup bervariasi itu di ini apa? ML dan juga least square ya. ML dan juga momen bisa itu. Karena kalau di regresi ini kan, kalau di LS terbatas di pemodelan regresi dan sejenisnya. Bentar. Oke, di sini kita akan punya ini ya. Kemudian del Q ke del mu sama dengan minus 2 sigma I sigma J YIJ minus mu min tau I. Nah, sebenarnya ini juga sudah disederhanakan ya. Maksudnya prosesnya hilang. Sebenarnya kan ini adalah sigma, sigma gitu ya. YIJ minus mu minus tau I kuadrat. Ini I 1 sampai N, misal J 1 sampai K gitu ya. Lalu ini adalah del mu. Nah, dari ini kita peroleh, kita turunkan kayak tadi ya, 2. 2 sigma sigma YIJ minus mu minus tau I. Kemudian dikali dengan, karena ini dengan mu, berarti ini adalah minus 1 ya. Minus 1 sehingga minus 2 YIJ minus mu minus tau I. Sorry, ini hilang sigmanya. Jadi minus 2 sigma YIJ minus mu minus tau I. Kemudian menjadi di sini kita, oh ya lupa ya, kita lupa menyama dengan kat 0, sorry. Saya lupa menyama dengan kat 0. Misal ini saya sama dengan 0, nih ada mu topi sehingga kita peroleh, bentar, saya hapus. Nah, di sini kita peroleh, kan bisa kita tadi ya bagi dengan minus 2. Kita peroleh sigma YIJ minus mu topi tau I sama dengan 0. Lalu berubah di sini menjadi, oh kalau di sini belum dibagi ya. Ini kalau di sini nggak dibagi, nggak dihilangkan minus 2-nya. Masih dimasukkan. Kalau yang di buku ini ya.
Tapi kalaupun nanti dibagi, karena ini di sini belum disama dengan kat 0. Mungkin agak sedikit berbeda dengan bukunya Edric ya. Mungkin edisinya yang berbeda tadi. Jadi misal kalau ini seperti ini, kemudian kita peroleh sigma-sigma YIJ minus sigma-sigma mu dikurangi sigma-sigma tau I gitu ya. Kan sama ya. IJ, IJ, IJ. Sehingga sigma-sigma YIJ di sini menjadi ini diuraikan menjadi menjadi Y titik-titik. Maksudnya ini adalah tergantung dari nilai I dan J-nya berapa. Misalnya ini saya tetap buat seperti ini. Dikurangi dengan, karena ini adalah mu topi, sehingga bisa menjadi N ya. N mu ya. N mu. Nah, dan di sini kan berjalan ya. N-nya bergantung dengan nilai dari I-nya ya. Kok nilai dari J-nya ya. Nilai dari J-nya. N kemudian tau. N tau. NI tau I NI mu. Ini kira-kira bisa disederhanakan nggak? Oh, ini salah ya. Mungkin ini sigmanya masih ada. Oh, enggak, teman-teman di sini. Misal di sini kan kita punya anggaplah ini treatment pertama, treatment kedua, treatment ketiga. Di sini kan kita punya ini J-nya ya. J-nya 1, 2, 3. Lalu I-nya, observasinya ada 1, 2, 3, 4, 5 misal. Nah, di sini kan ada I. Berarti kita punya perlakuan ke I, gitu ya. Perlakuan ke I, kemudian ada J. Berarti sebenarnya ini nanti hilang gitu ya. Maksudnya menjadi NI gitu ya. NI sigma, NI tau I. Ini dari perlakuan pertama, perlakuan ini ya. Tau 1, tau 2, tau 3, tau 4, tau 5 untuk level ke-1. Kemudian tau 1 untuk perlakuan kedua sampai ke 5 dan seterusnya. Oke. Nah, kemudian tadi yang dimaksudkan Edric adalah yang di bagian kedua ya. Di bagian kedua ini ada kenapa mu-nya tetap ada. Sebenarnya di sini adalah prosesnya sama seperti yang di atas. Ini kan saya ini kan di ini ya, biar nggak membingungkan. Nah, sebentar. Nah, di sini kan ada mu. Kenapa tidak hilang? Karena prosesnya ini pada umumnya dari bentuk kuadrat. Dan ini awalnya adalah sigma YIJ minus mu minus tau I kuadrat gitu ya. Kemudian diturunkan. Sehingga menjadi minus 2. Minus 2 YIJ minus mu minus tau I. Sehingga mu-nya tetap ada gitu.
kemudian dikalikan masing-masing menjadi 2 sigma J YIJ, sehingga di sini jadinya 2 minus 2 YI dot ditambah atau minus kali minus jadi 2 NI mu ditambah dengan 2 NI tau I. Kemudian kita operasikan sehingga mendapatkan nilai taunya ya. Di sini kita peroleh mu-nya, mu topinya adalah ini. Mu topinya adalah Y bar dot dot dan tau topinya adalah Y bar I dot dikurangi Y bar dot dot. Nah, ini kita selesaikan. Di sini kan menjadi Y dot dot gitu ya. Kemudian dikurangi dengan oke, ini bisa ini kayaknya di ini ya, di apa? Disubstitusikan ya. Taunya ini kita substitusikan atau menggunakan tadi ya. Tadi kan ini kita sama dengan 0. Sifat yang tadi di atas ini. Nah ini. Sigma NI tau I harus memenuhi ini sama dengan 0. Sehingga makanya di sini tersisa adalah ini N dotnya. N untuk semua ya. N untuk semua N dot mu topi sama dengan 0. Sehingga N dot mu topi sama dengan Y dot dot. Sehingga mu topi sama dengan Y dibagi dengan N dot atau sama dengan Y bar. Boleh dikoreksi ya, mungkin ada yang salah ya notasinya. Jadi miotopi adalah Y bar atau rata-rata. Maksudnya dot ini adalah tidak memperhatikan dia itu di titik mana. Maksudnya berarti Y bar keseluruhan. Kan kita punya nilai, misal seperti ini ya. Ini kan tabelnya, berarti ya nilai rata-rata dari keseluruhan observasinya itu. Kita peroleh Y bar dot dot. Kalau misal kita ke samping, berarti kan Y bar I-nya berarti apa ini? I1 ya, berarti 1 dot kayak gini. Y bar 1 dot, Y bar 2 dot atau Y 2 dot bar gitu. Dot ini maksudnya adalah untuk semua nilai IJ ya. Jadi kalau sigma YIJ sini maknanya adalah semua nilai di dalam sel ini dijumlahkan ya. Makanya di sini adalah Y dot dot. Jadi semua nilainya. Oke, kita coba untuk yang kedua ya. Nah, untuk yang kedua atau yang terhadap tau, di sini kan kita punya del Q del tau I. Ini sama saja dengan del I-nya tadi kan sigma gitu ya. Misalnya kita tetap ikuti yang di atas ya. Sigma YIJ
minus mu minus tau I kuadrat del tau I. Oke, karena ini kita turunkan terhadap del tau I gitu ya. Nah, makanya di sini kan tinggal yang sigma J-nya saja, ya. Tinggal sigma J-nya. Sehingga ini sama saja dengan 2 dikalikan dengan sigma J YI. Oh, ini harusnya nggak usah ini ya, buka kurung boleh, nggak apa-apa. YIJ minus mu minus tau I gitu ya. Nanti kita sama dengan 0, jadi di sini adalah estimasinya ya. Di 2 sigma YIJ J dikurangi mu dikurangi tau I. Nah, karena ini tau I minus ya, berarti minus tau I berarti minus 1 sama dengan 0. Ini adalah minus 2 sigma YIJ minus mu topi minus tau I sama dengan 0. Kemudian kita substitusikan atau kita masukkan satu-satu ya ke sigmanya. Dengan ini adalah minus 2 sigma J YIJ minus plus ya, berarti di sini adalah plus 2 sigma J mu topi plus 2 sigma J tau I sama dengan 0. Nah, karena ini adalah sigmanya J, berarti untuk semua J berarti sama saja dengan minus 2 YI dot ditambah 2 N ya, berarti kan 2 NI mu ditambah 2 N I atau I apa ini? Kopi gitu ya. Kita sama dengan kan 0. Nah, di sini sudah diketahui bahwa ini nilainya hasilnya. Taunya adalah YI dot bar dikurangi Y bar dot dot. Ini penjelasannya ya. YI dot itu apa? Yaitu sigma YIJ. Sigma J YIJ. Y dot dot adalah sigma YI dot atau sigma YIJ. Sigma J YIJ. N dot adalah sigma I NI dot. Oh, ini kurang ya berarti. Dot. Atau ya langsung ini dituliskan seperti ini. Oke, berarti bisa kita substitusikan ya di sini ke dalam nilainya, atau bisa kita gunakan ini juga. NI mu ditambah NI tau. Nah, ini menjadi YI dot. Dari mana itu? Nah, sebenarnya bisa juga diuraikan ya. Jadi N dikalikan mu topi, atau bisa kita masukkan juga yang tadi ya. Mu topinya adalah Y bar dot dot. Kita punya minus 2, atau kita hilangkan ya duanya biar sederhana. Y dot ditambah NI Y bar dot dot ini kan. Plus NI tau I topi sama dengan 0.
Nah, sehingga eh, kita pindah ruas NI tau I. Nah, ini sama dengan jadi minus ya. Oh, sorry, ini minus ya. Jadi kita pindah ruas jadi plus YI dot dikurangi NI Y bar dot dot gini ya. Jadi tau I topi sama dengan YI dot dikurangi NI Y bar dot dot dibagi NI. Sehingga tau I ini ya, tau I sama dengan ini. Tau I sama dengan Y bar I dot dikurangi dengan Y bar dot dot. Silakan kalau ada yang ditanyakan. Sebentar, masih mencerna. Ya boleh, mungkin di ini dulu. Oh iya, nanti minta tolong ketua kelasnya untuk ini ya. Tanda tangan yang di kontraknya tuh ya, nanti dikirimkan ke saya ya, Rizal. Baik, Bu, siap. Nah,
Ya, silakan Muzana. Permisi Bu, mau tanya Bu. Saya Mm-mm. kurang paham yang ngubah mu-nya itu jadi y.net itu maksudnya gimana ya Bu? Soalnya agak bingung tiba-tiba jadi y.net. Oh, ini dah. Ini ya. Benar Bu? Jadi itu dari yang serat sebelumnya atau hasil dari del Ki ke del mu tadi. Dari Ki per del mu tadi kan kita peroleh. Alhamdulillah. Kita peroleh mu ini. Mu topi itu sama dengan y bar dot dot. Jadi kita substitusi maksudnya. Baik Bu, terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Dan kita punya mu itu sebanyak ininya ya apa? Treatmentnya. Jadi atau kita jumlahkan sebanyak treatmentnya sehingga ada atau ini sigma mu topi itu sama dengan ni mu topi gitu ya, diuraikan. Oh, ada yang kurang pas untuk boleh ya sambil dicek ya, mungkin ada yang agak terlewat. Dan bisa juga nanti dicobakan ke persamaan-persamaan misal di model-model yang lain ya, model-model yang lain. Untuk misal dua variabel prediktor untuk regresi bisa dicobakan nanti. Memang agak lebih panjang ya, lebih panjang karena kita ingin mendapatkan sampai ke beta 2. Ada yang ditanyakan lagi? Bunda mungkin bisa bagaimana? Yang di bagian Mana? di bagian baris ke-4 mungkin baris ke-4, 5, 6 situ. Ini dah. Yang dari sigma C mu topi itu Dari mana sorry. Ini dah.
bukan bawahnya. bawahnya satu baris. Ini. Nah, itu Heeh. dia jadi NI itu di Mm-mm. baris bawahnya itu logikanya saya kurang dapat karena Mm-mm. senangkap saya Mm-mm. ini soalnya itu itu kan kita mengambil sampel independen dari populasi normal sebanyak dari K populasi normal berbeda Mm-mm. dan di dalam sampling tersebut Mm-mm. itu kan ada NI. Jadi Mm. NI-nya itu adalah ukuran populasi ke I itu. Jadi ada K populasi, Mm. terus habis itu dia satu populasi ke I itu memiliki sampel size NI. Mm. Dan variabel randomnya itu dinotasikan oleh YIJ, di mana YIJ-nya itu I-nya itu dari 1 sampai K, J-nya itu 1 sampai I. Kenapa tiba-tiba karena setelah di sigma J-nya itu kenapa dia tiba-tiba jadi NI? Sebentar, kok nggak nangkep ya? Oh, bentar. Kayaknya saya tadi yang inikannya yang balik ya, sorry. Jadi kalau di buku ini ternyata I-nya itu kok saya baca ya. Kalau dari gambar ini, I-nya itu adalah populasinya, bukan I. Kalau tadi kan notasi saya kebalik ya berarti. Yang di gambar tadi. Jadi I-nya itu yang 3, bukan J-nya ya. I-nya itu yang 3, J-nya itu yang 5. J-nya itu yang sampai observasi. Makanya tadi itu kan NI berarti kan N1 sampai N3. Jadi N untuk populasi pertama atau N untuk treatment pertama, N untuk treatment kedua, N untuk treatment ketiga. Kayak gitu. Sedangkan, oh ya benar ya, berarti kan NI terus tau I. Coba mungkin kita bisa dengan ilustrasi gambar ini. Awalnya tadi kan sigma J ya. Sigma J apa tadi? Mu ya. Sigma J mu sigma J mu topi. Sigma J mu topi. Oke. Nah, berarti kalau sigma J itu kan menggambarkan keseluruhan dari observasinya ya. Kan karena J. Berarti itu kalau kita logikakan berarti dari treatment ke-1 ini tak sama ini. Nah, ini gimana ya? Sorry, tadi kebalik ya ilustrasi yang tadi. Karena beda buku bedanya. Ini kenapa besar sekali? Gimana ya mengganti ini? Sebentar. Gimana itu caranya? Sepertinya tadi kepencet. Nah, ini. Oke. Kekecilan ya. Nah, ya, di sini kan kita punya mu. Oke, jadi ini ABC ini adalah sebagai I-nya. I-nya 1, 2, dan 3. Sedangkan J-nya 1, 2, 3, 4, 5. Sorry, tadi kebalik ya. Di sini. Nah, untuk treatment pertama, ini kan kita berarti juga punya rata-rata masing-masing ya. Kalau kita gambarkan, berarti ini kan sebenarnya punya gambar, anggaplah X bar itu ya. X bar 1, X bar 2, itu X bar 3 di sini. Nah, dari keseluruhan semuanya ini 5 kali 3 ini 15 sel ini. Nah, kita punya kan mu-nya ya. Mu-nya ada berapa ini berarti? Mu topi dari ke-15-nya ini. Sehingga tadi kan gambaran kita adalah sigma J ya, sigma J mu topi. Berarti kalau kita ilustrasikan sebenarnya adalah
ya dari X bar itu ya, X bar ini kan. Sorry, salah. Sigma J mu topi. Ini kita tuliskan dulu aja ya. Kita anggap ini sebagai sama. Ni mu, ada di lupa. Ni mu topi ya. Ni mu topi. Ni mu topi, oke. Ini sambil ya kita cek ya. Karena belum ada di latihan tadi. Ni mu topi. Nah, kalau ini berarti logikanya Ni mu topi adalah N1. Mungkin harusnya sigmanya ya hilang ya. Kayaknya kurang sigma ya. N1 mu ditambah N2 mu ditambah N3 mu. 5 kali 15. Sebentar. Kayaknya ada tahapan yang mungkin hilang. Bentar. Kok saya nggak bisa share ini ya? Oke. Kira-kira apa yang kurang ya? Saya juga kayaknya ada sesuatu yang hilang. Boleh yang lainnya kalau ada ide. Coba selesaikan bersama. Ni oke. Mungkin bisa kita lihat dari sini ya. Ini kan kita punya min mu i, sepertinya itu ada tanda i-nya yang kurang mungkin ya. Oke, jadi di sini kalau kita baca di sini, bentar. Sigma ekspektasi WI sama dengan sigma mu i Ni mu i. Jadi kalau kita lihat di sini memang jadinya adalah lebur ya. Apa? Ini kan sigma mu i j. Nah, ini menjadi kita ingat bahwa j-nya di sini adalah observasi ya. Hanya observasi. Di sigma i yang menjadi Ni mu i. Artinya notasinya yang di tadi itu kurang ya. Jadinya adalah mu i. Kemudian kalau kita ambil dari sini, mu adalah sigma Ni mu i dibagi dengan sigma
NI ya. Jadi dengan sigma NI. Oke, kalau katakan dulu. Berarti sigma NI mu sama saja dengan sigma NI mu I gitu ya. Hmm. Nah, ini. Kemudian masuk ke sini. Teorinya bahwa tau itu adalah mu I minus mu. Oh, sepertinya ada tahapan yang hilang saya. Sini. Jadi tau I itu adalah mu I minus mu. Jadi mungkin bisa diuraikan dulu ya. Jadi tau I itu sama dengan mu I minus mu. Bentar. Mu I minus mu. Ini ya. Mu I minus mu. Tau I sama dengan mu I minus mu. Berarti mu karena langsung mu adalah sama dengan apa? Tau I minus mu I ya. Mu I minus tau I ya. Mu I minus tau I. Benar nggak? Ini ya. Mu sama dengan mu I minus tau I. Kemudian sepertinya ini ada tahapan yang harus diuraikan dulu. Gitu nggak? Coba gimana Idrik? Oke. Nampaknya Ya. saya nggak sengaja kayak tiba-tiba paham aja gitu. Jadi ini kan kita turunkan derajat tau I ya, yang dimana kita tahu kalau tau I kan ada sebanyak lagi ya, ini reiterasi tadi ya. Tadi kan ada I sorry 1 sampai J populasi kan, dan satu populasi ke K itu memiliki NK gitu. Saya izin annotate ya, Winda. Ya boleh. Jadi kan ada 1, 2, 3 sampai J populasi kan. Nah, Ya. terus habis itu populasi 1 itu memiliki N1 ya, sebentar, bukan NI. Atau untuk cepat aja, jadi kalau misal 1 itu NI. Kok NI sih N1, sorry. Ya ampun. Ini N1. Kok 2 berarti dia ada N2. Terus kalau misal J berarti ada NJ. Di saat kita diminta untuk sigma J kali tau I ini topi topi berarti sigma J itu kita bisa ubah jadi apa ya ini, sigma J berarti jumlah dari 1 sampai J.
sebentar, itu di halaman sebelumnya. Population ini J itu ada J-nya itu kan berarti kan J ini kan menotasikan apa ya? Di observasi, Ya, perulangan, yes, perulangan. observasi ya. Karena Ya. dia banyak observasi, otomatis by definition kan observasi ke J gitu kan. Observasi ke J itu dia harusnya punyanya NJ nggak sih? Harusnya aduh atau gimana ya? Bentar, kan observasi ke J. Enggak, itu maksudnya menunjukkan ininya, ya, observasi. banyaknya Oke. banyaknya kelas ke I. Iya, benar-benar. Jadi di dalam I ini kan untuk suatu predefined I. Jadi misal untuk I sama dengan 1, maka J-nya ini menotasikan 1 sampai J untuk di dalam populasinya itu. Nangkep nggak? Jadi kan misal ada bentar. Nah, boleh yang lainnya boleh sambil ini. Kalau ada yang masih bingung bisa diinkan. Apa? Kan misal ini ada beberapa populasi ini. Populasi 1, ini populasi 2 gitu kan. Dan seterusnya gitu. Nah, di awal kan kita memang sudah mendefinisikan misal di populasi K gitu ya. Misal di populasi K. Nah, kan sekarang kan kita membahas konteksnya itu adalah di K 1, di K 2, dan seterusnya sampai di K yang ke J terakhir, yang paling besar. Dimana karena di dalam populasi K ada NK, observasi, berarti ini yang terakhir YKNK kan. Nah, karena ini jumlah dari semua tau I-nya, di mana tau I itu deviasi dari meannya, maka ini kita bisa tulis, kan ada sigma J kan, jumlah dari bukan jumlah dari deviasi benar, tapi karena ada J pengamatan di dalam populasi ke K, di mana populasi K-nya itu punya NK, berarti jadi NI gitu. Nangkep nggak? Jadi satunya itu, bentar, ganti warna ya. Ini 1 pada K, pada populasi K maksudnya. Terus 2 itu ada NK observasi di K. Di K, terus habis itu 3 tau K di jumlah banyak observasi di K gitu. Ya, sebanyak observasi di K, berarti kan karena observasinya ada NK, berarti dia jadinya NK itu. Sebentar, ini barusan sadar ada apa namanya, ada teks ya, bisa langsung teks. Oke. Aku nutup ya, nutupin langsung. Gimana ya? Gimana ya, Trik? Saya letakkan di mana ini? Di bawah aja. 1 pada populasi K, terus habis itu Belum muncul nggak sih? ya saya masih ngetik. Alah, Kalau masih ya. ngetik nggak langsung buat. Pada populasi K 2, di populasi K ada
NK observasi 3 atau K dijumlahkan sebanyak observasi di populasi K. K nilainya NK atau K. Mungkin gini. Oh, kelihatan ya? Atau enggak? Aduh. Teksnya apakah aman? Kemudian pada populasi K, terus di populasi K ada NK observasi, atau K dijumlahkan sebagai observasi di populasi K, yaitu NK berarti NK kali tau K. Ya, nangkep nggak? Nangkep. Aduh. Ya, yang penting yang lainnya gimana? Gimana teman-teman yang lainnya? Mungkin masih ini ya, membayangkan. Boleh. Sambil saya ini ya. Itu logiknya, yang penting memang logiknya ya dari gambarnya tadi itu bagaimana. Sebentar saya tulis. Saya itu tadi itu lebih ke sigma C kok bisa jadi N gitu ya, yang dibandingkan etrik ya. Terus kalau dari sini ternyata memang betul tadi itu ada yang step yang bilang ya. Jadi kan kita tahu di sini tadi tahu I itu adalah mu I observasi yang tadi saya simpulkan expert tadi ya, atau mu I itu dikurangi dengan mu grand min-nya kan, dulu kita bahas ada grand min ya, mu keseluruhan. Jadi mu I dikurangi mu keseluruhan sehingga mu grand min-nya itu adalah mu I minus tau I. Nah, sehingga mu itu adalah mu I minus tau I, jadi sigma, kalau kita punya sigma mu I dikurangi sigma tau I. Nah, sigma J tadi yang sudah dibahas sebelumnya, berarti kan sigma dari J-nya ini menunjukkan J ini menunjukkan treatmentnya, levelnya. Sorry. J ini menunjukkan observasinya. I ini menunjukkan levelnya atau kelas ya. Atau populasi atau treatmentnya yang dilakukan. Nah, karena ini adalah sigma J, berarti observasinya itu berapa? Jadi kan sama saja dengan sigma J ini adalah NI gitu ya. Jadi ini adalah NI mu I, kemudian di sini adalah NI tau I. NI tau I. Kemudian dari situ kan kita bentar. Nah, ini menemukan satu. Ini lagi ya, ini kan minus. Oke, minus tambah minus ya. Oh ya benar. Plus, ini plus 2, ini minus 2. Minus. Ini minus 2 sigma. Oh, jadinya malah hilang ya. Sebentar. Oh. No. Meniadakan, sorry. Ternyata jadinya malah meniadakan ya. 2 sigma mu I, 2 tau I.
Oke. Enggak, ini kalau dengan ini nanti malah dia jadi menghilangkan, ternyata ada step yang salah di sini. Gimana sih titiknya? Nah, ini nanti malah meniadakan ternyata. Jadi kalau dari tahapan ini tadi sudah tergambar ya dari yang dijelaskan tadi, bahwa kan kita punya 3 kelas tadi kan. Contohnya dia ada mu i atau mu1 ini, mu2, mu3 ini ada mu secara keseluruhan. Nah, sigma dari mu topi berarti kan sama saja dengan ni dikalikan dengan mu. Observasinya itu, banyak observasinya itu dikalikan dengan mu topinya. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Bisa dicoba untuk model yang lain ya. Bisa untuk yang depan nanti mungkin bisa dihitung untuk yang 2 variabel prediktor ya. Untuk mendapatkan beta 2-nya seperti apa, bisa dicoba. Melanjutkan ke ini bisa dicoba untuk yang beta 0. Latihannya di rumah bisa dicoba ketika misal y itu sama dengan beta 0 ditambah beta 1xi ditambah beta 2x. Ini x1i x2i ditambah epsilon i. Sehingga epsilonnya adalah atau errornya adalah y minus beta 0 minus beta 1x1i minus beta 2x2i. Nah, dari sini nanti bisa dicoba i kuadrat jadi ditentukan del sigma i kuadrat terhadap del beta 0, kemudian ditentukan terhadap del beta 1 dan juga ditentukan terhadap del beta 2. Nah, nanti apa yang didapatkan ya. Jadi beta 0 topi sama dengan apa? Beta 0, beta 1 dan beta 2. Sampai di sini ada yang ditanyakan terkait dengan OLS. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Misal mau mencoba untuk yang regresi logistik, silakan ya, misal logistik dengan OLS gitu mungkin atau persamaan di forecasting atau misal A5 gitu ya, R1 gitu. Misal di ini kan ya bisa jadi coba ya. Banyak kan memang biasanya pakai MLE, tapi misalkan kalau mau mungkin mencoba ke dengan LS apakah memungkinkan atau tidak, nanti bisa dibandingkan dengan MLE. Nah, untuk mendapatkan nilai beta 0, beta 1 kalau yang di regresi linear sederhana ini, kira-kira bisa tidak kalau kita gunakan MLE?
Bisa tidak kalau kita gunakan MLE? Ya. Sejujurnya saya belum kepikiran sih kalau pakai Hmm. MLE gimana. Oke, ya nanti kita sambil share ya. Kalau MLE berarti kan konsepnya kita harus tahu fx-nya gitu ya, fx theta atau di sini adalah fx theta 0 beta 1 gitu ya. Nah, ini harus kita tahu ini sama dengan apa. Nah, coba kita ingat di regresi kan kita punya asumsinya ya. Kita asumsinya adalah sebenarnya y-nya itu seperti apa, errornya bagaimana. Nah, asumsinya kalau di regresi linear sederhana yang di sini adalah errornya distribusinya apa? Normal apa? Minnya berapa? Min dari Minnya error? minnya error 0 kan. 0. Oh, variannya Sigma kuadrat. Sigma. S kuadrat S ya, oke. Ya, I sigma kuadrat gitu ya. Kemudian nah, Y. Di regresi Y-nya ini diasumsikan seperti apa? Kan nanti dari Y-nya ini ya, kita bangun atau bisa juga dari errornya. Mana-mana asumsinya apa di regresi itu? Y terdistribusi. Diasumsikan atau tidak Y-nya? Nanti sambil cari ya. Bagaimana apakah memungkinkan jadi misal dengan dua variabel prediktor ini tugas belajar mandiri ya. Dan bisa dicoba kalau misal dua prediktor seperti apa, ya dua variabel prediktor dan juga untuk yang satu ini dengan OLS ya, ini dengan OLS. Nah, ini apakah memungkinkan kalau misal kita kerjakan dengan MLE untuk yang regresi linear sederhana ini. Nah, bisa dicoba baca mungkin ya, membaca di literatur yang ada atau sambil dicoret-coret dicoba bisa enggak kalau digunakan MLE. Nah, kalau MLE berarti kita harus tahu dulu distribusinya ya. Distribusinya dari di sini mungkin ya tergantung variabelnya ya. Mungkin anggaplah Y variabel randomnya atau apa misal Y. Berarti ya Y beta 0 beta 1. Nah, Y-nya terdistribusi apa? Nah, di situ nanti kan bisa kita lakukan perkalian dari PDF-nya itu ya. Maximum likelihood. Kemudian kita turunkan. Itu ya. Ada yang ditanyakan dari LS sampai sekarang ini? Silakan kalau ada yang saya. Oke, yang lainnya gimana ini? Tenang-tenang bisa ya, nanti bisa ulangi lagi dicatat atau mungkin kalau tadi ada yang agak ke skip yang pertama atau yang kedua yang del per mu atau per theta ini tadi ya bisa diperbaiki dari catatannya sendiri ya, mungkin besok atau minggu depan bisa disampaikan ke ada saya yang kurang tanggapannya gitu atau ada yang kurang tepat boleh ya, jadi mungkin ada yang kelewat atau salah. Nah ya sama saja, saya juga manusia biasa saja salah-salahnya di mungkin saat menurunkan atau menjabarkan di penjelasannya. Oke, itu saja untuk tugas belajar mandiri 2 ini, bisa sambil dibaca. Apakah memungkinkan regresi ini mendapatkan beta 0 beta 1 di regresi linear sederhana dengan MLE dan dicoba untuk lebih dari satu variabel prediktor misalnya dengan 2 variabel prediktor seperti apa hasilnya, apakah beta 0 sama seperti yang di sini tetapi y bar minus beta 1 x bar dikurangi beta 2 x bar kah, atau x bar 1 bar min beta 2 topi x 2 bar atau seperti apa, nanti dicoba ya di latihan mandiri. Seperti itu. Mungkin itu saja kuliah hari ini. Dilanjutkan dengan latihan mandiri 2.
Permisi Bu Indah, mau tanya. Iya, silakan. Mau tanya tentang kelas Komstat yang minggu lalu hari Jumat sama Kamis itu kelas penggantinya kapan dan bagaimana? Iya, apa Komstat? Iya buat Komstat. Oh iya. Walah ya. Laki-laki kayaknya nggak ada yang Kan hari Kamis sama Jumat itu tanggal merah itu 3 PL atau ditangkap sama teman-teman berikutnya. Nggak, tadi kayaknya novel Afif tadi bertanya. Ya, Ya nanti. nama lagi present tadi. Iya, apa novel Afif? Ini Bu, tadi saya salah masuk kelas, jadi masuk kelas ininya telat. Lah, Masuk kelas berarti Bu tadi. linknya kan di sini. Enggak, saya salah di grup WA tuh, salah masuk grup A1 sama A2. Terus masuk link tuh, jadi langsung join gitu. Walah. Ya. Kamu join jam berapa? Jam 4.45 gitu. Oh ya. Apa? Ya. Oke. Ya, makasih Bu. Iya. Oh ya, Komstat sih. Komstat. Bentar.